Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan catatan harian yang saya buat setiap malam untuk memberikan pencerahan, memberikan inspirasi kepada Anda yang setia mendengarkan di channel ini, Cahaya Kehidupan. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe. Bagi yang belum, silakan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru dari Cahaya Kehidupan. Dan bagi Anda yang merasa video-video di Cahaya Kehidupan itu bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman Anda, maka Anda boleh share ke WA Anda, ke grup Telegram Anda, ke Facebook dan sebagainya. Karena ketika Anda berbagi pencerahan ini, berbagi kebaikan ini, tentu nanti kembali kepada Anda sendiri. Setiap kebaikan pasti kembali berlipat-lipat kebaikan kepada diri Anda. Kebaikan yang mudah adalah mengklik share dan bagikan video-video di Cahaya Kehidupan kepada teman-teman Anda. Hari ini, hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021. Bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda, di mana tentunya kita ingat dulu bahwa sejarah sudah mencatat ketika semuanya bersatu, ketika semuanya sepakat, maka kebaikan pasti terwujud. Tapi terkadang orang lupa bahwa semua itu dulu hadir karena adanya keselarasan antar setiap orang. Tentunya pikiran tiap orang harus disamakan dulu dengan orang lainnya, dan itulah yang membuat bangsa ini menjadi maju. Tapi belakangan ini ada upaya untuk membuat bangsa kita menjadi terpecah-pecah gitu ya, dengan mengkotak-kotakkan golongan, kemudian suku, bangsa, agama dan sebagainya, dibuat berbeda-beda pikirannya, padahal tetap satu. Harusnya ketika kita sebagai orang Indonesia, kita harus berpikiran yang satu, berpikiran yang sama dan selaras. Kemana? Ke arah tujuan negara kita. Ini sama dengan bagaimana kita mengelola diri kita, mengatur pikiran kita juga harus seperti itu, harus selaras, harus sinkron gitu ya, supaya apa? Tercapai tujuannya. Kalau tidak selaras, tidak sinkron, maka tentunya pasti muncul yang namanya sesuatu yang tidak nyaman. Orang sebutnya penghambat, padahal penghambat itu hadir ya karena dibuat sendiri. Kalau bahasa teman-teman psikologi sebutnya mental block, yaitu saya bilang itu hadir karena dibuat-buat sendiri. Sehingga ketika saya ditanya apakah ada namanya mental block, saya jawab tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena itu dibuat-buat sendiri. Segala hambatan, segala yang dianggap sebagai gangguan atau penghambat tadi, itu muncul karena program di kepala Anda. Itulah kenapa semua orang harus tahu bagaimana mengenali sendiri program di kepalanya dan bisa mengontrolnya. Tentu harus bisa memaksimalkannya. Jangan menyerahkan program di kepala Anda kepada orang lain, karena Andalah yang punya hak untuk mengelola, untuk mengatur semua yang ada di kepala Anda. Pikiran kita milik kita, pikiran Anda itu milik Anda. Kalau Anda tidak tahu menggunakannya, tidak tahu bagaimana mengaturnya, tentu jadinya hidupnya tidak nyaman. Inilah sebetulnya penyebab hidup orang tidak nyaman. Kenapa? Dia tidak tahu bagaimana mengelola program-program di kepalanya, tidak tahu bagaimana mengatur pikirannya sendiri. Lucu kan? Padahal itu pikirannya sendiri tapi tidak diatur. Kenapa? Karena tidak pernah ada yang mengajari bagaimana mengatur pikiran, bagaimana mengelola pikiran. Dari kecil tidak ada yang mengajarkan, menjadikan itu sebagai sebuah ilmu untuk mengatur pikiran. Seperti yang dikatakan oleh Bapak yang ikut kelas AMC online hari ini dari Jakarta. Bapak ini rumahnya dekat bandara gitu ya. Jadi ketika tadi belajar, saya sering mendengar suara pesawat terbang gitu ya. Cukup membuat gangguan, tapi
kita ubah menjadi sebuah yang menyenangkan, dibuat enjoy, dan akhirnya kelasnya juga bisa dengan ketawa-ketawa. Kemudian Bapak ini juga bisa belajar, mencatat tugasnya, lalu menerapkan gitu ya, dan akhirnya juga bisa memahami, dan dia pun sadar bahwa oh ternyata saya boleh ya seperti ini. Dia dulu sempat belajar yang namanya, ada sebutnya tarekat, kemudian ada disuruh berendam, disuruh banyak baca-baca amalan. Dia kaget ketika sadar, oh ternyata bukan amalan yang membuat ngefek ya Mas Firman. Ternyata bukan bacaan-bacaan, tapi pikiran kita sendiri. Dia juga salah satu sebut aja praktisi metafisika juga gitu ya, dan dia menganggap bahwa dulu yang membuat si pasien-pasiennya itu ngefek itu karena bacaannya atau karena amalan-amalannya. Tapi begitu dia tadi mempelajari AMC, dia akhirnya ketahui sendiri bahwa oh ternyata bukan bacaannya yang hebat, bukan amalannya yang punya power, tapi pikirannya sendiri. Dan dia merasa bahwa kalau gitu dulu ngapain saya belajar baca-bacaan, ngapain belajar duduk bersila dan sebagainya. Ya saya bilang saja, itu adalah proses Bapak belajar sebelum ketemu AMC. Jadi kalau Bapak tidak belajar itu, tidak akan ketemu saya. Tapi ketika sudah lewati jalan itu, ketemulah AMC sebagai pencerahan yang sesungguhnya gitu ya, pencerahan yang sejati, ilmu yang kata Bapak ini ilmu yang sejati untuk bisa digunakan untuk apapun yang diinginkan. Dan AMC itu untuk semua agama, tidak untuk agama tertentu atau agama A atau agama B. Selama masih manusia, selama masih punya pikiran, maka masih boleh untuk belajar AMC, dan tentunya masih bisa menerapkan di hidupnya sehingga membuat keajaiban-keajaiban yang nggak terduga gitu ya dalam hidup manusia. Tadi juga ketika sore hari saya dapat telepon dari seorang peserta kelas AMC yang dia mengatakan bahwa Mas Firman, terima kasih ya, saya naik pangkat yang sudah lama gitu ya, sudah hampir 10 tahun lebih tidak naik pangkat. Entah kenapa begitu saya terapkan rumusnya, saya kerjakan rumus AMC-nya, ini baru 2 bulan saya belajar kan sudah dapat SK untuk naik pangkat. Padahal sudah 10 tahun tidak ada progres untuk naik pangkat. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu AMC bukan hanya untuk bisnis, bukan hanya untuk penjualan, itu bagus, tapi juga untuk apapun. Misalnya tadi naik pangkat, naik jabatan, itu juga bisa, karena apapun keinginannya pasti kembali kepada program di kepala Anda. Apapun yang Anda inginkan, kuncinya ada di pikiran Anda sendiri. Nah, AMC sebagai metode untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran tentu bisa untuk digunakan apapun juga. Kalau Anda tonton video-video testimoni gitu ya, Anda lihat ada yang untuk penjualan, ada yang untuk mempengaruhi anaknya, mempengaruhi suaminya, untuk tadi naik pangkat gitu ya, kemudian untuk lulus kuliah. Banyak hal, karena apapun hajat Anda, apapun impian Anda, apapun keinginan Anda, itu semuanya boleh. Setiap orang punya hak untuk memiliki keinginan apapun. Setiap orang punya hak untuk punya impian apapun. Asalkan dia tahu bagaimana memprogram pikirannya, dia tahu bagaimana mengarahkan pikirannya untuk tercapainya impian tersebut. Ingat, Tuhan sudah ngasih kita kepala, Tuhan sudah ngasih kita pikiran supaya digunakan dengan benar. Sadari ini, renungkan, dan Anda terapkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.